Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ada di daerah Winong. Ini tepatnya ada di daerah Bumiharjo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati. Nah, kali ini saya sedang melihat-lihat kolam bundar, kolam lele. Ini di tempatnya Mas Sarkawi. Halo, assalamualaikum Mas Sarkawi. Waalaikumsalam. Ya. Mana Mas, kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Mas, ini saya lihat kok jenengan ini kok kreatif. Ini ada lelenya, terus di sana juga sepertinya ada nila juga pembeningan. Ini gimana sih Mas? Ini kan saya lihat kan jenengan kelola budidaya lele di bak bulat ini ya. Betul. Menurut jenengan Mas, pengalaman jenengan selama ini bagaimana sih Mas mengelola yang benar menurut jenengan? Ini pengalaman jenengan peternak lele yang benar gitu ya. Mungkin kan setiap pembudidaya mungkin kan beda-beda tekniknya ya. Ini khusus yang jenengan. Itu mungkin bisa diceritakan Mas. Dari awalnya atau gimana ini? Iya, dari awalnya. Oke. Baiklah, saya akan berbagi pengalaman di budidaya lele ya. Berawal dulu dari iseng karena saya dulu peternak puyuh. Kemudian ketika peternak puyuh itu rupanya ada maggot yang di di kotoran-kotoran puyuh itu. Akhirnya saya iseng membuat 1-2 kolam. Nah, itu pun pengalaman kita masih sedikit dan masih tipis sekali untuk budidaya lele asal hidup gitu kan. Nah, setelah saya pelajari lagi kok saya jadi tertarik dan akhirnya saya buatlah kolam yang agak bagus gitu kan. Itu pun saya masih kolam kotak, belum kolam bulat ini. Nah, itu pun setelah beberapa kali panen, perhitungan kami masih belum, untungnya masih tipis gitu ya. Akhirnya saya belajar juga dari teman-teman, belajar dari pendamping lapangan, kemudian sharing ke teman-teman yang lain, mengerucutlah akhirnya saya buat kolam bulat seperti ini. Kemudian juga kita lengkapi dengan aeratornya. Kemudian juga yang terpenting itu bagaimana sih budidaya lele itu biar untung, ya kan? Biar untung. Nah, tentu tidak lepas yang namanya modal. Dengan hasil penjualan itu harus ada lebihnya, itu baru bicara untung ya. Tapi baiklah teman-teman, saya akan mencoba mengurutkan bagaimana untuk budidaya lele itu kok saya tekuni. Karena menurut saya lele itu kebutuhan yang sangat tinggi ya di tiap harinya itu. Ibarat kita budidaya 3 bulan, pembesaran 3 bulan, 1 hari ini panen, besoknya sudah habis masuk di belakang rumah semua. Nah, itu menurut saya sangat potensi untuk kita kembangkan budidaya lele. Namun yang terpenting adalah bagaimana pengelolaan air dulu. Ya, budidaya ikan, budidaya lele mau nila, yang penting itu budidaya airnya. Kalau kita budidaya airnya itu berhasil, ya sudah, karena kehidupan lele, baik lele ataupun nila itu kan di air ya. Dia bermain di situ, dia tidur di situ, dia tumbuh kembang di situ, bahkan dia buang kotoran pun di situ. Nah, bagaimana pengelolaan air untuk supaya tidak muncul yang namanya penyakit, yaitu momok yang paling ditakuti para peternak itu ya penyakit jamur ya, salah satunya penyakit jamur. Jadi walaupun lele juga ini ya jamuran ya tidak segampang orang pikir. Betul, ya. Betul, yang paling menakutkan untuk budidaya lele itu di jamur. Nah, bagaimana untuk mengatasi jamur itu tentu kembali ke airnya, pengelolaan airnya. Kalau teman-teman bilang semua itu amonia ya kan. Nah, ini kan amonia ini menjadi sesuatu bumerang bagi lele sendiri karena kotorannya itu akan mengganggu kesehatan lele itu sendiri. Nah,
dasar bagaimana untuk pengelolaan air, kita harus punya teknologi yang mana teknologi itu bisa untuk mengendalikan air itu agar lele ataupun nila itu tetap nyaman. Caranya Mas? Nah, dari teknologi itu sendiri kita sudah uji ya mulai tahun 2015. Mulai dari tahun 2015 itu kita terus uji dan selalu teknologi kita perbaiki. Makanya kalau sampai saat ini alhamdulillah kita sudah bisa menemukan teknologi yang bisa kita untuk budidaya di kolam kita sendiri. Nah, caranya cukup simpel. Kalau dulu saya belajar lele itu ampun deh, mumetnya sampai nggak bisa tidur itu. Apalagi kalau ngadapin lele bermasalah, itu nggak yakin saya peternak lele bisa tidur walaupun malam hari. Dia akan pasti di kolam. Nah, dari permasalahan-permasalahan dan metode-metode yang saya pelajari dulu sampai sekarang mengerucut di metode yang kita pakai sekarang ini cukup sederhana dan cukup simpel sekali. Nah, cukup dengan kita menggunakan teknologi yang kita sudah uji pakai dari tahun 2015 sampai sekarang. Untuk kolam D4 ini kita cukup cukup setengah liter saja. Setengah liter, kemudian kita kasih garam di 3 kilo. Itu asal memang kolamnya ini jangan kolam baru ya. Kolam yang sudah terpakai lama itu kita bisa langsung tebar, langsung teknologi dan langsung tebar. Itu tidak harus menunggu di beberapa hari treatment air. Jadi dibikin pakai probiotik itu dulu ya. Nanti kalau airnya udah siap 1 mingguan atau berapa? Dulu saya sempat menggunakan teknologi yang dulu yang sebelum terbaru ini, itu di 1 sampai 2 minggu, Pak. Kalau sekarang sekali tebar langsung bisa. Oh gitu ya. Ya, ini yang menarik sebenarnya kan. Untuk ukuran tebarnya berapa senti yang ideal kalau menurut jenengan kalau untuk bak yang bulat seperti ini? Untuk tebar bibit, ideal bibit dulu ya Pak. Bibit itu idealnya diukur 79 ya. Kalau ukur 79 itu satu sisi dia sudah kompetisi pertumbuhannya sudah berimbang. Kalau bibit kurang yang dari 79 itu masih kompetisi pertumbuhannya sangat tinggi. Makanya ada nanti